Topik kita pada saat ini akan membicarakan tentang kebijakan pemerintah pada sektor perbankan, terlebih khusus di masa pandemi yang lalu. COVID-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor, terutama sektor perekonomian. Perekonomian mengalami pertumbuhan yang lamban akibat adanya pembatasan sosial berskala besar. Banyak aktivitas perdagangan atau jual beli yang terhenti, seperti sepinya order misalnya ojek online karena mobilitas orang berkurang. Selain itu, banyak perusahaan yang tutup, gulung tikar hingga pemutusan hubungan kerja karyawan. Mobilitas atau pergerakan orang berkurang juga membuat sepinya beberapa lini bisnis. Pembatasan aktivitas orang di luar rumah juga berimbas pada sektor wisata. Dengan begini tentu saja kawasan wisata menjadi sepi sehingga berpengaruh pada aktivitas ekonomi termasuk misalnya hotel, restoran, dan usaha penduduk yang berada di sekitarnya. Demikian juga dengan sektor perbankan. Industri perbankan menghadapi tantangan selama pandemi coronavirus atau COVID-19 yang membuat bank semakin sulit dan berhati-hati dalam menyalurkan kredit dan menjaga kolektabilitasnya. Meski demikian, dorongan konsolidasi dari pemerintah dan otoritas mulai menampakkan hasilnya sejak tahun lalu. Demi menjaga pertumbuhan ekonomi atau economic growth, pemerintah memberikan stimulus agar perekonomian dapat bergerak lagi dan dapat hidup lagi. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan, Perpu tersebut memuat beberapa klausul atau pernyataan yang penting, yaitu terdapat kesempatan bagi Bank Indonesia untuk membeli SUN atau SPSN di pasar perdana. Pemberian kebijakan ini tentunya menjadi kabar menggembirakan karena mendapat pelebaran defisit fiskal. Selain itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan keringanan suku bunga guna memberikan stimulus moneter supaya nilai mata uang rupiah tetap terjaga. Stimulus lainnya dari pemerintah yaitu melalui pelonggaran moneter dengan pemangkasan pemenuhan GWM atau giro wajib minimum. Stimulus ini bertujuan supaya mendapatkan tambahan pada ketersediaan likuiditas bank. Kebijakan ini bagai angin yang menyejukkan bagi bank perkreditan atau bank konvensional yang melakukan kegiatan kredit kepada masyarakat. Sebab relaksasi kredit ini bermakna pemberian kelonggaran baik waktu maupun putaran terkait pembayaran utang atau bunga dari kredit. Kebijakan relaksasi kredit tersebut dapat dimanfaatkan oleh debitur seperti debitur UMKM, debitur perumahan, dan lain-lain yang mengalami tunggakan kredit. Melalui cara ini tentunya memberikan keuntungan di sektor perbankan karena dengan adanya relaksasi dan restrukturisasi tersebut membuat bank dapat tetap menjaga kualitas kegiatan perkreditannya. Permasalahan kredit di masa pandemi adalah adanya resiko kredit macet. Terdapat dua metode dalam penyelesaian kredit macet, di antaranya yaitu pertama, melalui musyawarah kembali antara pihak bank atau kreditur dengan debitur atau yang meminjam. Kedua, dengan menyelesaikannya melalui lembaga hukum seperti PUPN atau kantor pengurusan piutang dan lelang negara KPKNL. Sedangkan penyelamatan kredit macet dapat dilakukan dengan 5 macam cara, antaranya yaitu pertama, rescheduling atau penjadwalan ulang seperti melakukan perpanjangan waktu kredit atau memperpanjang waktu angsuran. Yang kedua, ada reconditioning atau persyaratan ulang dengan cara mengubah persyaratan kredit meliputi kapitalisasi bunga. Yang ketiga adalah penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Kemudian penurunan suku bunga ataupun pembebasan bunga. Yang ketiga adalah restructuring atau penataan ulang, yaitu dengan penambahan jumlah kredit atau modal usaha untuk menghasilkan arus kas di masa depan atau dengan menambah equity. Yang keempat adalah
kombinasi, yaitu menggabungkan 3 metode yang di atas. Dan yang terakhir adalah kredit. Apabila kredit benar-benar tidak dimungkinkan untuk dilanjutkan pembayarannya, maka akan dilakukan penyitaan jaminan. Kebijakan restructuring atau penataan ulang ini sebenarnya dapat menimbulkan masalah baru bagi pihak bank atau debitur atau oleh bank prioritas lainnya. Berdasarkan survei dari pemberlakuan metode ini, biasanya bank masih saja mewajibkan pembayaran cicilan bunga. Demikianlah bahasan kita pada saat ini tentang bagaimana kebijakan atau regulasi dari pemerintah pada sektor perbankan di masa-masa pandemi yang kita lewati tahun 2020 sampai 2022 awal. Dan kiranya bisa memberikan pemahaman cara-cara pemerintah menerapkan kebijakan atau regulasinya sehingga walaupun dilanda oleh kasus COVID-19 yang menggoncang perekonomian dunia, tetapi sektor perbankan itu bisa menjalankan tugas dan fungsinya yang tanggung jawab sebagai lembaga yang akan mendorong atau mendrive perekonomian untuk menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Demikian materi kita untuk hari ini. Sekian dan